Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahabbatullah wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihin. Halaman 40. Wa mahabbatullah, dan termasuk taatnya hati, mahabbatullah, cinta kepada Allah, wa rasulihi, dan cinta kepada rasulnya, wa sahabatihi, dan cinta kepada sahabatnya, wa ahli baitihi, dan cinta kepada ahli baitihi, keluarganya Kanjeng Nabi, wa tabi'in, lan cinta datang para tabi'in, wa salihin, termasuk taati hati cinta datang para salihin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin dan para hadirat, bulan panjenengan di dalam bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala maringi hidayah kangge nerusaken wawasan kitab Risalatul Jami'ah sampai di dalam pembahasan tentang taatnya hati. Dikatakan termasuk taatnya hati mahabbatullah, cinta kepada Allah, wa rasulihi, dan cinta kepada rasulnya dan sahabatnya serta keluarganya dan para tabi'in dan para sahabat. Para hadirin yang dinamakan cinta itu adalah modal untuk mendekatkan diri. Tidak mungkin manusia akan mendekatkan diri kecuali cinta. Cinta itu pertama kepada Allah. Cinta yang betul-betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita. Sehingga Nabi Dawud itu di dalam doanya, dungane Nabi Dawud nih, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku meminta kepadamu untuk bisa cinta kepadamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta terhadap orang yang mencintaimu. Dan jadikan ya Allah cinta saya itu lebih dari diri saya dan lebih dibandingkan dengan air yang dingin. Jadi ini maksudnya cinta kepada Allah adalah nomor satu dibandingkan cinta kepada yang lainnya. Karena memang manusia itu memiliki cinta macam-macam. Ada orang cinta kepada istrinya, ada orang cinta kepada anaknya, ada orang cinta kepada hartanya, ada orang cinta kepada pekerjaannya, ada orang cinta kepada kedudukannya. Tapi janganlah cinta terhadap semua itu mengurangi atau membuat tidak sempurnanya cinta kita kepada Allah. Kita jadikan cinta itu pertama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena oleh sampeyan cinta kepada Allah, maka Allah akan ridho terhadap kita. Cinta kepada Allah, contoh cinta kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah. Namanya amal ibadah kalau diperbanyak berarti itu bukti cinta kepada Allah.
Ada orang ibadah, dia akan merasakan kelezatan dan cinta kepada Allah. Ada orang ibadah berduaan, dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bermunajat, pasti akan merasakan kelezatan tersendiri bagi orang yang ahli ibadah. Sampai Al-Habib Muhammad Jamalullah yang ada di kota Tarim itu, beliau kalau sudah Ramadan tidak mau baca Quran di siang hari. Jadi lewis awal gak baca Quran, padahal ahli baca Quran, ahli ibadah. Tapi kalau siang hari tidak baca Quran. Kenapa? Karena beliau itu kalau baca Quran saking nikmatnya, seakan-akan di lisannya itu ada madunya. Jadi legi saking nikmati ibadah. Ibadah tidak dijadikan seperti beban, tapi ibadah dijadikan kenikmatan. Seperti itu yang didapatkan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ini para hadirin, kalau sudah pergi itu, kalau pulang mendahulukan haknya Allah dibandingkan haknya manusia. Apa maksudnya? Sunnah bagi orang yang akan bepergian sholat sunnatus safar. Dan sholat sunnatus safar ini sunnah dikerjakan di masjid. Sholat sunnatus safar, usalli sunnatus safar. Jadi mau pergi, sholat dulu. Begitu juga ketika datang, itu sunnah sholat. Sunnah sholat qudumus safar, datang dari bepergian. Allahu Akbar, saya niat alhamdulillah sholat qudumus safar, datang dari bepergian. Kira-kira kalau saya mau tanya, lek enten tiyang lunga seumpama nang Jakarta, pulang-pulang alhamdulillah, pulang-pulang yang dikangen ini ku sapa? Omah napa masjid? Nggih, Pak. Seumpama teko Jakarta seminggu, mulai numpak motor lewat tol, metu tol cedek Sidowaya. Kira-kira di dalan niku sing dieling omane napa masjide? Pasti omane. Tapi Rasulullah setelah bepergian itu yang dituju bukan rumahnya dulu, tapi masjid dulu, untuk melakukan sholat sunnah qudumus safar. Setelah itu baru ke rumah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lebih mengutamakan haknya Allah dibandingkan haknya manusia. Contoh malih, ada orang cinta kepada anaknya, cinta betul kepada anaknya. Anak niku Pak, kadang-kadang lek durung sarapan, padahal wong tuwane niku durung sarapan pisan, tapi luwe mikir wetenge anake ketimbang wetenge awake. Sangat cinta kepada anak, tapi hati-hati. Lek cinta kepada anak tidak didasari cinta kepada Allah, anake gak sholat dijarno, anaknya gak iso ngaji dijarno. Kadang-kadang anake kepingin apa dituruti, boten ngajari tentang urusan hak Allah. Itu berarti mendahulukan cinta keluarga terhadap cinta Allah. Cinta kepada Allah dijadikan cinta yang pertama, nomor satu. Itu yang diarah cinta kepada Allah. Boten apa-apa doa, ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang cinta kepada Engkau ya Rabb, dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Napa maksudnya ini? Maksudnya cinta kepada orang yang mencintai Allah, yang sing seneng nang masjid dicintai karena Allah,
Tiang sing ahli ibadah dicintai karena Allah, karena cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah termasuk ibadah. Pertama, yang namanya cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka mereka akan merasakan asiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasulihi, sing nomor kali cinta kepada Rasulnya, termasuk ibadah cinta kepada Rasul. Siapa itu Rasul? Rasul adalah zakarun, seseorang, insanun, manusia laki. Jadi sing diarani nabi karo rasul itu laki, tidak ada nabi perempuan. Nggih, lek wali wedok enten. Tapi kalau nabi itu harus laki. Insanun dakarun. Kemudian diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan, itu adalah rasul. Jadi yang dinamakan perintah Allah kepada Rasul, ini wajib cinta kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada para nabi dan Rasul, terutama cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Kenapa? Karena menungso niki kalau cinta kepada Rasul, maka cinta tersebut akan membuahkan nyuntuh para Rasul. Karena biasa sing jenenge wong cinta niku kadang-kadang dan kebanyakan ingin mengikuti. Itu sudah lumrah. Ada orang cinta kepada artis seumpama, kepingin podo karo artis. Artise gawe kelambi yang lagi ngetren model ngeten digawe karena cinta kepada artis. Tapi nek gak cinta gak ngurus sakarepe. Pati nggih kelambi nopo penting kula koyo ngeten. Tapi kalau cinta kepada seseorang itu biasa niru. Sampai lihat enten tiyang cinta kepada pemain sepak bola, sampai rambutnya kadang-kadang dipodokno karo pemain sepak bola, walaupun wajahnya aduh saja. Jadi rambut itu sing padha yang mboten napa-napa. Kelambine waduh, kepingin dipodokno karo pemain sepak bola yang dicintai. Seneng karo Ronaldo, wabe serba Ronaldo, seneng. Tapi lek enten yang cinta kepada Kanjeng Nabi, kepingin niru Kanjeng Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal sing diarani niru niki mulya karena cintanya. Sampai Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ratib, napa dawuhne Al-Habib Abdullah, ma min sunnatin sannahan nabi illa wa inni arju an yakuna fa'ilaha au kama qala. Saking cintanya kepada Nabi, Al-Habib Abdullah niki ngomong napa? Ya Allah, tidaklah ada sunnah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi kecuali saya mengharap untuk bisa melakukan sunnah tersebut. Masya Allah. Jadi niki termasuk saking kepingine niru semuanya. Semuanya ingin ditiru. Urusan pakaian, urusan ke kamar mandi, urusan ke masjid, urusan duduk, urusan bangun dari duduk, ini semuanya ini ditiru. Sampai ada riwayat Habib Abdullah itu pernah di akhir-akhirnya pernah sampai agak dipanjangkan sedikit rambutnya, karena ada riwayat Nabi pernah agak panjang sampai wafro sampai sini toh. Jadi yang diarani
kepingin melok sampai koyok ngeten. Saking kepingin melok karo Kanjeng Nabi karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang terjadi dengan Ibn Umar. Sinten niku Ibn Umar? Ibn Umar niku anake Sayyidina Umar. Anake Sayyidina Umar niki saking kepingin melok sunnah Kanjeng Nabi, enak-enak naik kuda, berhenti sebentar. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Kayak napa? Sampean enak-enak sepeda motoran, moro-moro mandek sedilun, moro sampean gawe maneh. Tanglet koncone napa wahai Ibn Umar mandek sedilun kemudian meneruskan perjalanan. Napa jawabane? Kanjeng Nabi pernah berhenti di tempat ini. Kanjeng Nabi pernah berhenti di tempat ini. Saya ingin melok Kanjeng Nabi. Sampai koyok ngeten kepingin melok Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau seandainya sudah cinta dibarengi dengan mengikuti akhlak amalan Kanjeng Nabi, apa yang bisa didapatkan berkat cintanya itu? Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Menungso niki bakali akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai ketika hidup di dunia. Jadi ketika hidup di dunia, lek di akhirat kabeh niku bakali cinta kepada Rasulullah. Paham betul? Yang dimaksud cinta kepada Nabi itu di dunia. Kalau di akhirat kabeh bakal cinta kepada Nabi. Lho maksudnya apa, Ben? Kabeh sak donya. Mulai zaman awal sampai zaman akhir niku ndoleki Kanjeng Nabi. Lah lek wis ndoleki niku berarti cinta. Semua akan cinta kepada Nabi. Napa? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi diriku. Jaluk syafaat Nabi Nuh, jaluk syafaat Nabi Musa, jaluk syafaat Nabi Isa. Tapi Kanjeng Nabi ketika ditemui minta syafaatnya, napa dawuh Kanjeng Nabi? Ana laha. Saya yang akan memberikan syafaat. Saya yang akan memberikan syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham niki? Jadi cinta kepada Nabi itu di dunia. Al-mar'u menungso niki yuhsyaru dikumpulkan ma'aman ahab bersama yang dia cintai. Jadi lek cinta para nabi insyaallah dikumpulkan benjing dinten kiamat bersama para nabi. Tapi para hadirin, cinta dibarengi amalan. Paham niki? Duduk cinta tok, tapi cinta dibarengi amalan. Cinta kepada Nabi tapi gak gelem salat subuh, ya salah. Cinta kepada Nabi jarang nang masjid. Kanjeng Nabi niku gak ninggal masjid. Kanjeng Nabi niku tidak meninggalkan salat berjamaah. Sampai Kanjeng Nabi niku saya lagad hamam tuh. Kula niki kepingin tak celuk kabeh untuk sholat berjamaah, dan saya kretek lek gak sholat berjamaah tak obong omahe. Sehingga ada yang mengatakan sholat berjamaah itu menurut sebagian pendapat madhab wajib. Tapi menurut pendapat madhab Imam Syafi'i, sholat berjamaah di tempat yang strategis kaya di masjid, kaya di liyane, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi seumpama sak desa gak ono sing jamaah, tapi jamaah di omahe dhewe-dhewe mbek bojone. Gak ono sing jamaah nang masjid, gak ono sing jamaah nang musala, tidak ada yang jamaah. Dosa kabeh sak desa. Kaya napa? Kaya enten tiyang boten nyolati jenazah. Dosa kabeh. Sak desa gak ono sing ngadusi jenazah. Dosa kabeh. Ini yang namanya fardu kifayah
Itu hukumnya sholat berjamaah. Cinta kepada Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW ibadah ni koyo ngeten kepingin juga diikuti. Niku tanda cinta. Itu pasti sudah. Kenapa? Karena sesungguhnya innal muhibba, sesungguhnya orang yang cinta dengan yang dicintai mutiu. Napa arti mutiu? Taat melo. Itu sudah biasa. Ada orang cinta kepada gurunya, kepingin melok guru nih, caranya ngomong kepingin melok guru nih. Maklum, alhamdulillah, bagus cinta kepada guru. Cinta cara pakaian guru nih kepingin dimeloi. Lah enten tiyang cinta kepada Nabi, ingin diikuti semua amalani, kemudian apa ibadah nih, ya apa Kanjeng Nabi niku lek ibadah. Kanjeng Nabi niku para hadirin tiyang sing paling akeh ibadah nih. Jadi lek sampean nemu niki teng manakib sejarah ni para aulia ibadah ni koyok ngeten niku kabeh sumbere Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi lek sampean nemu yo napa ibadah ni aulia nemen mentoke niku sumbere Kanjeng Nabi. Napa julukane Kanjeng Nabi? Atqal atqiyai, paling bertakwanya di antara yang bertakwa sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku luwe akeh ibadani lek wis mlebu bulan Ramadan. Dudu berarti kurang ibadani boten, lebih lagi ibadahnya banyak di bulan Ramadan. Lebih lagi ibadahnya kalau sudah masuk asyrul awakhir, 10 akhir bulan Ramadan. Luwe mana bisa? Jadi lebih lagi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika sudah asyrul awakhir, 10 akhir. Jadi nanti malam 18, besok malam 19. Niki wis cedhek karo malam 10 akhir. Sering kula lan panjenengan niki semerap yang napa Kanjeng Nabi kalau sudah masuk 10 akhir. Beliau banyak i'tikaf dan banyak lebih beribadah, wa ayyadha ahlah, dan membangunkan istrinya untuk sama-sama beribadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi niku pasti lek enten tiyang cinta kepingin niru, cinta kepada Nabi, kepingin niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sampean perhatikan para sahabat, para keluarga Kanjeng Nabi, cinta kepada Nabi itu dibarengi dengan apa? Dengan ibadah. Sahabat Kanjeng Nabi cinta kepada Nabi, duduk cinta toh, tapi ahli ibadah. Ahli ibadah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu sampai dawuh, saya itu sudah talak 3 dengan dunia. Sayyidina Abu Bakar sampai enten sahabat ini itu durung kawin senom, tapi isu ibadah, bengi ibadah. Jadi waktu ini gawe ibadah tok, dirabekno karo bapake, dinikahkan oleh ayahnya. Ketika dinikahkan ahli ibadah, bojo ini kurang direken. Bengi sing pancet ibadah, isu ibadah, awan ibadah, sore ibadah. Moro tuwa bapake sahabat niki tanya kepada menantunya perempuan, wahai putriku, menantu, ya napa bojone sampeyan iki? Kan biasa manten anyar niku kadang-kadang Masya Allah
Ilingi tok niku bojone tok nggih napa mboten. Antena anyar berangkat nang alun-alun muli nggawa martabak level 4 manten anyar. Coba lek manten lawas martabak sing 2.500 niku sing isine digundul iku manten lawas biasa ya. Menilai-ilai oleh martabak sing isine digundul manten lawas manten anyar masyaallah. Jenenge manten anyar weling terus sudah. Lah niki heran. Manten anyar koyok manten lawas. Ibadah iki pancet. Mantu niki ditakoni, bojone sampean ya napa, suamine sampean? Jawabane napa? Bojoku niki, Pak, paling apike wong lanang. Khairul rijal lam yu'raf lana firasyan. Gak tau ono di kasur, gak tau ono di kamar. Jadi duduk kaya manten anyar, walaupun mari manten, walaupun mari nikah, tetep ibadah tok. Bojone iki kurang direken. Masya Allah. Karena ngomong saya ini orang-orang manten anyar subuh hilang kadang-kadang. Habis ini napa? Lali di bojone. Akhirnya bapak ini ki mertuoni sambatan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku niki yo napa diceluk karo Kanjeng Nabi, dinasehati. Jadi dinasehati niki nyuntuhno yo napa ibadane para sahabat. Diceluk karo Kanjeng Nabi memang ibadah tok. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Lakinni usalli wa asum wa uftiru wa arbudu wa atazawwaju nisa au kama qala. Kula niki saya ini apa kata Rasulullah? Usalli, saya puasa, salat. Wa asum, saya puasa. Wa aftur, kadang-kadang saya juga tidak puasa. Artinya tidak puasa sunnah, duduk mboten puasa wajib. Saya juga kadang-kadang tidak puasa sunnah. Dan juga saya juga tidur. Apa kata Rasulullah? Wa atazawwajun nisa, saya juga nikah dengan perempuan. Jadi sing jenenge ibadah niku ya aja duduk ibadah tok ya macam-macam menungso. Kadang ya istirahat. Nggih, kadang ya gak poso, kadang ya poso. Oh, tapi niki kepengin terus. Lah niku nuntuhno napa? Ibadane para sahabat. Jadi lek sing diarani cinta kepada Nabi bukan saja cinta tapi dibarengi dengan ibadah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nopo para hadirin ojo modal cinta tok tapi boten dibarengi ibadah. Paham nggih? Kula badhe tangget Syekh Abdul Qadir Jailani cinta nopo boten dateng Kanjeng Nabi? Cinta. Aulia cinta pendak kepada Rasulullah, cinta. Sampai delok ibadane ya napa? Syekh Abdul Qadir Al Jailani ibadane kaya ngeten. Imam Syafi'i cinta apa tidak kepada Rasulullah? Cinta. Ya napa ibadahnya Imam Syafi'i? Satu hari di dalam bulan Ramadan khatam 2 kali khataman. Masya Allah. Jadi lek Ramadan Imam Syafi'i niku khatami 2 kali. Niki saniki 1 bulan 2 kali lek sempet niku. Nggih, lek sempet. Imam Syafi'i seperti itu. Jadi itu yang dinamakan cinta. Kalau cinta ingin mencontoh, terutama mencontoh ibadah, di samping mencontoh akhlaki Kanjeng Nabi, ya napa keistimewaan Kanjeng Nabi, itu semuanya dicontoh. Dan mencontoh adalah tanda cinta dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulih. Jadi cinta pertama kepada Allah, cinta kedua kepada sahabat, kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada siapa? Para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai lek biasa solawat Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Paling afdoli solawat niku solawat Ibrahimiyah.
karena memang datangnya dari Rasulullah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa disebut Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu kakeknya Rasulullah dan wajahnya persis kanjeng Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam harus ada cinta kepada Nabi Musa, cinta kepada Nabi Isa, cinta kepada Nabi Harun, cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu semuanya tanda mantapnya iman seseorang. Jadi cinta menungso, cinta napa mboten karo bojone? Cinta. Kula badhe tanggel. Jadi bapak cinta napa mboten karo anake? Cinta. Sebagai pekerja, cinta apa enggak dengan kerjaannya? Cinta. Sebagai orang yang memiliki jabatan, cinta apa enggak dengan jabatannya? Cinta. Tapi semua itu yang didahulukan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki wa sahabatihi wa ahli baitihi. Cinta kepada sakmantune cinta kepada Allah, mari ngeten cinta kepada Rasul, cinta kepada nomor 3 sahabat Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 4 cinta kepada ahli baiti keluargane Kanjeng Nabi. Wat tabi'in cinta kepada para tabi'in. Wassalihin cinta kepada orang-orang soleh. Niki sih diterangno cinta kepada 2, Allah dan Rasul. Nggih, insyaallah waktu niki wis jam 5:15 kurang lebih. Jadi insyaallah keterangan tentang cinta kepada sahabat, keluarga, tabi'in, solihin saged ditutukaken Selasa depan insyaallah. Nopo maknane cinta kepada sahabat? Nopo maknane cinta kepada keluarga Nabi? Nopo maknane cinta kepada para tabi'in? Nopo maknane cinta kepada orang-orang yang soleh? Mugi-mugi insyaallah kula lan panjenengan kita tersaged yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sahabat, keluarga, tabi'in, wassalihin, dan mugi-mugi ya Allah berkat cintanya kula lan panjenengan dibarengi dengan amalan dan rahmat Gusti Allah kelak di akhirat dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la ta'khudh minna shay'an wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.